Melambungnya harga kedelai juga berimbas pada produksi tempe dan tahu di Indonesia. Dan untuk melihat langsung dampak tingginya harga kedelai, sudah ada reporter Berita Satu Faisal Akbar di tempat produksi tempe di Bantul, Yogyakarta. Ya Faisal, sejauh ini bagaimana dampak kenaikan harga kedelai terhadap produksi tempe? Ya, terkait dengan tingginya harga kedelai impor akibat naiknya harga kurs dolar sejak beberapa hari terakhir ini membuat para pengrajin tahu dan tempe mengalami kerugian dan juga memberatkan mereka di sejumlah tempat atau daerah. Seperti di tempat saya ini, yaitu di tempat pengrajin tahu dan tempe di kawasan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kondisi ini semakin menghimpit para pengrajin atau pengusaha tahu dan tempe karena saat ini harga kacang kedelai mencapai Rp9.000 hingga Rp9.500 per kilogramnya dari yang dulu seharga Rp7.300 per kilogram. Dan tentu kondisi ini mengganggu produksi para pengusaha tahu dan tempe sehingga mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyesuaikan produksi mereka karena di tengah tingginya harga kacang kedelai. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana para pengusaha tahu dan tempe ini mengantisipasi kenaikan harga kedelai, di samping saya sudah ada salah satu perusahaan tempe salah satu perusahaan tempe di Bantul, Yogyakarta, yaitu pemilik perusahaan tempe Super Dangsul, yaitu Bapak Fiskal Syahrul. Ya Pak Syahrul, gimana ini menghadapi kenaikan harga kedelai impor yang terus naik hingga saat ini? Apakah Bapak sebagai pengusaha tempe memberatkan bagi Bapak? Ya, kalau boleh kita terus terang ya, itu sangat memberatkan buat pengrajin tempe. Karena harga kedelai naik sangat tinggi dan ini paling tinggi selama saya menjadi pengusaha tempe. Dari yang tadi 7.000, sekarang naik jadi 9.000-an. Ya. Otomatis kita harus merogoh kocek, jadi kita harus mengeluarkan modal yang lebih banyak. Dan kalau misalnya kita merogoh kocek lebih dalam, hasil yang kita dapatkan lebih banyak pun tidak apa-apa. Ini kan kita separuh dari laba yang biasa kita dapatkan. Itu yang membuat kita sangat berat gitu, Mas. Iya, Mas Fahrul, ini terkait dengan kenaikan harga kacang kedelai ini, apakah Anda sebagai pengusaha untuk mengantisipasi terkait dengan produksi dari tempe sendiri ini seperti apa? Kita rata-rata pengrajin tempe itu mengecilkan ukuran. Dan belum tentu masyarakat itu menerima dengan ukuran yang kita buat sekarang gitu kan, karena terlalu tipis gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi gitu kan. Akhirnya kita mengecilkan tempe, kemasan tempe tidak sesuai dengan harga kedelai yang sebenarnya. Jadi kita mengurangi laba kita gitu. Ya, Mas Fahrul, ini ada harapan nggak sih terhadap pemerintah untuk menstabilkan harga kacang kedelai sendiri? Kita sangat berharap dengan pemerintah ya. Yang jelas kita berharap untuk bisa menekan lagi kembali ke harga semula. Itu yang kita harapkan. Dan yang terpenting itu bagaimana pemerintah membuat mekanisme supaya harga kedelai bisa stabil. Itu yang kita harapkan. Jadi kita sebagai pengrajin tempe yang identik dengan pengusaha kecil itu tidak diombang-ambingkan dengan harga yang seperti yang sekarang ini. Oke, terima kasih Mas Fahrul. Ya Ami, seperti yang barusan saya telah berbincang dengan salah satu pengusaha tempe dan tahu di Bantul, Yogyakarta ini yang memastikan bahwa kenaikan kacang impor kedelai di Indonesia ini justru malah memberatkan dan juga merugikan para pengusaha dan pengrajin tahu dan tempe. Demikian Ami. Ya baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda langsung dari Bantul, Yogyakarta.